Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini kita mencoba bagaimana mengurai sebuah masalah. Ada pertanyaan, apakah orang yang masih hidup punya aktivitas, punya gerakan, punya dinamika, tidak ada masalah? Tidak mungkin. Setiap orang yang bangun tidur, ya sampai nanti tidur lagi, pasti ada masalah. Hanya saja pertanyaannya sederhana, bagaimana pola frame pemikiran kalau pekerjaan ini bukan masalah? Bagaimana pola frame pekerjaan ini itu bukan sebuah kesulitan, tetapi pekerjaan yang harus diurai, pekerjaan yang harus diselesaikan satu persatu. Nah, yang menjadi celaka memang orang itu menganggap sebuah pekerjaan yang sulit itu masalah. Padahal pekerjaan yang sulit itu tidak menjadi masalah selama kita menganggap itu bukan kesulitan. Lalu apa? Pekerjaan yang belum terurai, terselesaikan bukan masalah. Tapi benar-benar pekerjaan yang menumpuk, yang harus dirampungi satu persatu. Maka kita justru ketika pekerjaan menumpuk, kita harus semakin semangat mengobarkan obor kemauan, memunculkan etos kerja, memperbaharui kinerja kita sehingga kita tetap semangat di dalam mengurai masalah. Jadi ketika kita ada masalah, frame-nya dulu, frame pemikiran kita yang kita olah agar masalah ini bukan menjadi masalah, tapi masalah ini adalah hanya sebuah pekerjaan yang belum terselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalahnya di mana sih? Masalahnya di mana? Kalau memang pekerjaan ini bermasalah, kita coba cari masalahnya. Misalnya masalahnya menyangkut keterbatasan SDM. Berarti kita tambah SDM bila memungkinkan. Kalau permasalahannya adalah kemampuan kualitatif SDM, ya sudah, kita perbarui semangat dan ilmunya SDM, sehingga masalah-masalah tersebut bisa diurai. Jadi kalau masalah itu bisa diurai, dipastikan tidak ada pekerjaan yang tidak terselesaikan. Maka saya katakan, mari kita urai masalah itu satu persatu. Jadi bagaimana hidup itu harus kita perbarui, semangat-semangat itu kita perbarui sehingga kehidupan ini berjalan lancar. Ya, jadi cari titik. Ya, titik ruwetnya kita cari. Kemudian kita urai satu persatu. Di mana itu titik ruwetnya? Jadi ketika tahu titik persoalannya, baru kita urai. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah memang harus melepaskan dari simpul yang macet, tali yang macet. Simpul tadi diurai, jangan sampai bundet, jangan sampai ruwet. Bisa kita lepaskan simpul tersebut. Kadang dengan kekuatan diri sendiri, kadang juga kekuatan orang lain, tetapi simpul persoalan harus diurai. Ya. Berikutnya, apalagi yang bisa melepaskan ruwet rentang, ya, atau kesulitan hidup tadi? Sebenarnya kita cari persoalannya itu justru di diri kita, atau pada orang lain, atau pada lingkungan. Kalau persoalan itu di diri kita, maka kita harus merubah mindset kita, sikap mental kita, sikap etos kerja kita, pola hidup kita yang harus kita rubah. Kalau itu sumbernya dari kita. Nah, bagaimana kalau sumbernya adalah dari salah satu item di SDM kita atau pada karyawan kita? Kita benahi, kita panggil, kita ajak dialog. Apa sih masalahnya? Bisa atau nggak diurai persoalan ini? Bisa nggak? Mari kita angkat, ya, semangat kita untuk saling menjaga kerukunan di dalam SDM, di dalam SDI, ya, sehingga semuanya bisa diurai. Nah, kalau persoalan itu muncul lagi karena disharmonisasi antar karyawan, disharmonisasi antar teman, mari kita harmoniskan dulu.
kita harmoniskan dulu, kita urai dulu. Ya, jangan sampai hubungan antar kawan menjadi selek, ya, menjadi putus, sehingga tidak terjadi harmonisasi yang merusak kinerja. Kami ulang, merusak kinerja. Jadi harmonisasi ini penting di dalam hubungan antar karyawan, ya, gitu. Baik, apa lagi kira-kira untuk mengurai masalah? Kita misalnya bicara produk. Baik, evaluasi tentang produk. Ketika seseorang sudah punya brand produk kita akan dicari, terus dicari dan dicari. Produk kita akan terus dicari dan kita akan jadi enak, nyaman gitu loh. Ya, produk kita akan dicari dan dicari. Tetapi bagaimana menjaga kualitas produk kita? Ya, kemudian bagaimana produk kita diterima di pasar? Bagaimana produk-produk kita itu punya daya saing yang luar biasa? Bagaimana produk kita berkualitas? Bagaimana produk kita itu bisa diterima semua konsumen pengguna? Itu yang sedang terjadi. Begitu kawan-kawan, terima kasih atensinya. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Monjo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.